Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa mubadaratul amri, dan adab bersama Allah yang kelima, yaitu bersegera menjalankan perintah Allah, wajtinabun nahyi, dan menjauhi larangan Allah, wa qillatul i'tiradi 'alal qadari, dan mengurangi dan sedikitnya menentang atas takdir, wa dawamudz dzikri, dan selalu berzikir, wa mulazamatul fikri, dan kontinu selalu bertafakkur, wa isarul haqqi 'alal batili. Halaman berapa? 72. Wa isarul haqqi 'alal batili, dan mendahulukan kebenaran atas kebatilan, wal iyasu 'anil khalqi, dan putus asa daripada makhluk, wal khudu'u tahtal haibati, dan tunduk di bawah rasa takut kepada Allah, wal inkisaru tahtal hayai, dan terpatah hati di bawah rasa malu kepada Allah, wasukunu an hiyalil kasbi siqatan biddhamani, dan tenang hati, wasukunu, dan tenang hati daripada segala upaya kasab karena percaya dengan jaminan Allah, wa tawakkulu ala fadlillahi ta'ala ma'rifatan bi husnil ikhtiyari, dan bertawakal atas anugerah Allah Ta'ala karena mengetahui dengan bagusnya ikhtiar. Wa hadza kulluhu yanbaghi an yakuna syi'aruka fi jami'i lailika wa naharika, dan adapun ini seluruhnya, yaitu siogianya bahwa ada syi'aruka, yang demikian itu yaitu syiarmu, fi jami'i lailika, pada sepanjang malammu, wa naharika, dan siangmu. Fa innaha adabus suhbati ma'a sahibin la yufariquka, maka sesungguhnya semua itu adalah adab-adab bersahabat bersama sahabat yang tidak berpisah dengan kamu. Wal khalqu kulluhum yufariqunaka fi ba'di awqatika, sedangkan makhluk seluruhnya yaitu berpisah dengan kamu pada sebagian waktu-waktumu. Wallahu a'lam bissawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan kita di jagat raya ini tidaklah lain dan tidak bukan agar supaya kita hidup bahagia, supaya kita hidup tidak sengsara. Di antara menuju bahagia itu, kita harus mengerti adab-adab dengan Allah yang telah menciptakan kita dari tidak ada menuju ada, dan juga telah memberikan begitu banyak kurnia kepada kita,
Imamul Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah ini menjelaskan ada 14 adab-adab kita kepada Allah. Ini yang 14 ini kita harus ra'ikan betul, kita harus perhatikan betul. Malam hari ini memasuki adab yang kelima. Sesudah kita menjelaskan tentang harus konsentrasi penuh kepada Allah, harus selalu diam yang tidak ada manfaat pada agama, harus menundukkan kepala dan merendahkan pandangan mata, dan juga kita harus tenang anggota tubuh. Begitu marahnya ya. Malam hari ini yang kelima, yaitu kita harus bersegera di dalam menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, bila kita minta kepada Allah apa saja yang kita minta, namun kemudian telat diberi oleh Allah, maka jangan buruk sangka dengan Allah. Jangan-jangan buruknya adab kita bersama Allah. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, la tutalib rabbaka bita'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Jangan Anda tuntut Tuhan ketika telat memberi Anda, tapi tuntut diri Anda, sudahkah menjalankan adab-adab bersama Tuhan. Jangan-jangan telatnya pemberian adalah hasil dari tanaman kita berlambat-lambat adab kita dalam bergaul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dulu-dulu, contoh siapa ya? Imam Al-Bayyumi, itu beliau dari umur 20 tahun. Al-Bayyumi paling sedikit baca solawat aja sama Nabi, terima kasih sama Allah, sehari kalau lagi males 100.000 kali. Kalau lagi males, kita lagi semangatnya dapat nggak? Tuh, jauh kita adabnya. Imam Ahmad Ridwan bercerita, ditulis dalam kitab An-Nafahat Ar-Rabbaniyah, kata beliau, saya itu dari umur 7 tahun paling dikit baca solawat ama Nabi 7.000. Dari umur 7 tahun. Kita sampai mau 70, 7.000 belum dapat juga. Gitu. Dia umurnya 7 tahun. Itu 7 tahun 7.000 sampai menjelang umur 11, nggak pernah putus. 7.000 dari umur 7 tahun. Sebagai makasih sama Allah, kita nggak dapat. 4 tahun nggak putus tuh. 7, 8, 9, 10, 11, 5 tahun. Nih nanti ada terusannya. Kalau di umur 11 berapa dia? Ini banyak nih. Kita nggak usah ceritain itu. Yang 7 tahunnya aja. Nah, iya 7.000. 7.000. Wis kita mah dari teman-teman majelis nih, habis sholat sallallahu alaihi Muhammad 100. Di luar itu sehari semalam sambil bengong, sambil mancing, sambil masak, sambil nyapu, sallallahu Muhammad dapetin 3.100. Jangan tinggal. Coba saudara istiqomahkan kayak begitu 1 tahun. Jangan ampe putus. Nanti saudara lihat hasilnya dari perjalanan suluk saudara kepada Allah. Beneran. Begitu. Kita orang nih selalu banyak dipuyengin sama urusan apa? Iya duit, iya tahu ya. Duit iya. Tahu begitu tuh tahu. Jadi agar supaya saudara diberi kesuburan, khususnya nih yang nomor 1, saya berharap betul supaya teman-teman majelis itu
anak keturunannya menjadi orang baik-baik. Itu harapan saya, karena dialah yang mengganti kita kalau kita mati. Gitu, supaya ada anak keturunan kita, kita dikubur seneng banget. Begitu mati, itu aja dah. 100 tuh habis sholat tuh sallallahu alaihi Muhammad lah. Kalau di sini ada Ustaz Ocip nih kenceng aja rame-rame, biar pelan nggak apa-apa, udah sama semuanya. Begitu, kalau belum kan kasihan yang buru-buru begitu kan, mengganggu mereka kira-kira begitu, walaupun semenit. Supaya apa nih? Supaya kita pada bahagia beneran. Saya tidak lebih, itu aja yang saya mohon maaf minta, wis yang pendek aja. Tapi tolong jangan kayak orang-orang ini, Sallallahu Muhammad pendek amat ya, nggak ada sayyidinanya, nggak ada wa'ala alinya. Kalau saudara protes begitu, saya bakal kasih sholawat nariyah 100 habis. Ntar panjang amat begitulah. Tuh, bingung, udah dah, yang dikit aja, begitu, dikit aja, biar kita orang nih bersahabat dengan Allah tuh, menyebut kekasihnya girang Allah. Nah, bagaimana mubadaratul amri? Jadi bila kita minta sama Allah telat diberi, jangan-jangan kita sama Allah telat, buru-buru mengerjakan perintahnya. Itu begitu. Ini yang kemudian kita harus fahami betul. Kemudian wajtinabun nahyi, yang keenamnya ada bergaul bersama Allah, jauhi itu larangan-larangan Allah. Ya Rabbana ya Karim, ada makhluk Allah saudara bisa menjadi guru buat kita. Kita kagum, padahal jujur ini makhluk Allah ini ijazah enggak punya, ijazah kantor buat gawe dia nggak ada, buat dia kerja, akal nggak punya, akal kucing dah, kucing tuh luar biasa buat jadi guru buat kita. Kucing, mohon maaf, tai orang nih, ada tai orang, kira-kira dimakan nggak? Dimakan nggak? Kenapa enggak? Ah iya, kucing aja tahu ini barang kotor, enggak perlu dimakan. Tuh kucing menjauhi larangan, akal enggak punya. Maka kita orang nih, apa yang dilarang tuh barang orang, kita daun pisang mintanya sama pohon pisang, Pok minta daun ya, ini mau bikin lepet. Begitu mau bikin kue pepe, ngomongnya di kebon, lah kan simponya di rumah ya kan, tebang aja deh tuh, ambil aja yang kayak begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Nggak ngaji. Iya tuh, jangan. Jadi barang kotor tuh harus dihindari, barang haram jangan begitu, barang haram begitu jangan. Kita benar-benar, sebab apa? Jadi begini saudara ya, jadi makanan itu ibaratnya bensin gitu loh, bensin, makanan tuh bensin. Kalau lah motor, ada motor bensinnya air, ada motor bensinnya campuran, ada motor bensinnya murni bertamak begitu. Kalau lah motor bensinnya air, kira-kira jalan nggak? Kenapa? Iya, air. Kalau motor bensinnya campuran, bagaimana kira-kira? Endut-endutan. Kadang jalan, kadang enggak. Kalau motor bensinnya murni bagaimana? Ngejos.
Ada orang kagak zuhur, kagak asar, kagak maghrib, kagak isya, kagak subuh. Patut diduga bensinnya air. Begitu. Iya, air. Kalau kemudian kadang sholat, kadang kagak. Oh iya, campuran. Ngeberbat ya. Begitu. Saya curiga nih yang kadang ngaji, kadang enggak nih. Ngeberbet. Jadi kalau bensinnya, kalau dohor juga, asar juga, maghrib juga, isya juga, subuh juga bensinnya, iya pertamak dah, pertamak. Plus, iya plus, iya. Kalau plus mama tahajud dah tuh, plus dah tuh. Begitu. Mana pertalit naik lagi ya, begitu. Bener nggak? Gitu. Saya dengar Bu nih dari lakinya. Laki ibu ini banget sayangnya sama ibu-ibu nih. Saya dengar tadi, Guru, ini BBM naik. Ampun banget, karena itu saya nih saking sayangnya sama istri, maka uang belanjanya enggak saya naikin. Begitu kata dia. Saking sayang. Enggak ikut naik kayak BBM, enggak begitu. Jangan dicatat. Jadi wajitina bun nahyi, menjauhi larangan Allah sedikit. Pelan-pelan dah. Kita harus jauhi larangan Allah. Biar apa? Biar Allah demen. Orang tuh saudara, kata Bahlul ya. Bahlul tuh nama wali. Cuman kelakuannya kayak orang bodoh. Begitu. Orang dungu disebutnya Bahlul. Wali gede di Baghdad. Gitu. Kan jadi poyokan nih kita. Ente Bahlul begitu. Kalau kita kan begitu. Itu nama wali. Wali. Bahlul nih pagi-pagi lari-lari. Pagi-pagi tergopo-gopo. Ditanya sama tetangganya. Bahlul, dari mana? Kata dia, saya dari neraka. Begitu. Nama juga Bahlul. Iya kan? Dia bilang, saya dari neraka. Neraka jahanam. Kata Bahlul. Ditanya, habis ngapain? Nyari api buat masak, bikin kopi. Gitu. Jadi mau nyari api. Jadi di neraka ada api. Begitu. Mau nyari api. Ditanya lagi. Terus ora dapat. Loh, kenapa nggak dapat? Itu dia, ternyata di neraka itu kagak ada api. Begitu kata Bahlul. Neraka tuh nggak ada api neraka. Yang orang sebut panas, nggak ada gitu. Kata Bahlul, saya dari sono. Kata dia, kagak ada. Lalu kemudian ditanya, lah itu katanya orang-orang tuh nanti dibakar di neraka. Kan ada keterangan agama begitu. Orang-orang tuh nanti dibakar di neraka. Itu dia, setelah saya tanya sama malaikat Malik, penjaga neraka, kagak ada api. Itu orang dibakar neraka, apinya bawa dewek-dewek. Kata dia. Iya. Kalau dia mengerjakan larangan, namanya bikin api. Bener juga ya. Iya, ini nggak Bahlul kalau begini. Cerdas. Tuh, begitu jawabannya. Orang tuh bawa api masing-masing. Kalau dia mengerjakan larangan Allah, berarti bikin api. Jadi semuanya di dunia tuh pada bikin api, yang bakal dia ngebakar sendiri di neraka. Tandanya malaikat Malik mah. Malaikat Malik adanya di mana? Neraka. Itu bisa tidur, maknyus, ngorok lagi. Enak. Enggak minta pindah aja deh saya di surga gitu. Enggak. Malaikat Malik. Kebakar enggak malaikat Malik? Kenapa enggak kebakar? Kenapa? Hah?
Hah? Karena dapat ridho Allah. Karena dapat, walaupun kita tinggal di penjara nih di Cipinang, kalau kita diridoin pemerintah mau jadi sipir, enak nggak? Enak nggak? Di penjara ditugasin tuh jadi sipir. Sipir itu apa ya? Penjaga penjara. Enak nggak? Digaji nggak? Digaji. Dapat bonus nggak? Dapat gaji 13 nggak? Dapat. Dari yang nengok dapat nggak? Enak nggak? Kenapa enak? Nggak beringsangan. Dapat ridho pemerintah. Jadi kalau dapat ridho Allah, mau ditaruh neraka ke, mau ditaruh surga ke, sama aja. Yang penting ridho Allah. Maka lihat di ratib haddad tuh, Allahumma inna nas'aluka ridhoka, tuh ridhoka wal jannah. Ya Allah, sahabat ridhomu, ridho. Kalau boleh walaupun dikasih ridho, saya mau jangan di neraka, di surga aja. Wal jannah tuh begitu maksudnya, saudara. Jadi orang yang jaga-jaga penjara tuh, itu enggak ngamuk, dipindahin aja nggak mau. Udah saya di sini aja. Begitu. Kenapa tuh? Dapat ridho. Jadi adab kita bersama Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Kalau mau jujur, larangan Allah ama yang dibolehin ama Allah banyak mana? Hah? Yang benar nih. Ini makanan dulu dah biar bisa jawab. Makanan yang halal sama yang haram banyak mana? Yang halal. Minuman yang haram sama yang halal banyak mana? Tuh, itu menunjukkan yang dibolehin sama yang dilarang banyak. Yang diboleh, ya ambil aja yang boleh. Biar hidup kita tenang. Tenang. Begitu. Biar hidup kita tenang. Udah nyantai aja. Biar kata kita, mohon maaf sedikit harta. Kalau kita barang halal mah enak. Dibawa ibadah tuh enak. Enggak puyeng-puyeng amat. Begitu. Kemudian adab kita bersama Allah selanjutnya, qillatul i'tirad 'alal qadar. Tidak menentang takdir. Jadi kalau ada takdir yang tidak enak, ya kita yakini ini adalah qada dan qadarnya Allah. Kita kudu sabar. Gitu. Jangan menentang takdir, apalagi ampe nyalain Allah. Tuhan, buat apa gue hidup kalau terus kayak begini nih? Tuhan, nyalain Allah. Yang kayak begini. Ada yang model begini nih? Saya nyengirnya ini curiga masalahnya. Jangan. Gitu, begitu. Jangan. Kita pokoknya yang diratib haddad. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Baca ratib. Apa ini maknanya nih? Ini hebatnya Imam Haddad begitu, saudara. Kita dagang, bismillah saya buka warung. Sore tutup, alhamdulillah saya tutup warung. Wal khairu, untung hari ini, wasyarru, rugi hari ini, bimasyiatillah, itu takdir Allah, ketetapan Allah. Kita mah wajibnya ikhtiar. Kita belajar, bismillah saya ujian, alhamdulillah saya selesai menjawab soal-soal, wal khairu, lulus, wasyarru, tidak lulus, bimasyiatillah, ketetapan Allah. Kewajiban kita belajar. Begitu. Siapa kita menikah, belum punya kita orang keturunan, bismillah saya tidur sama bini, alhamdulillah saya udah kelar tidur sama bini, wal khairu punya keturunan,
wasyaru atau belum punya, bimasyiatillah ketetapan Allah. Apa aja balikin pada Allah. Wa ilaihi turja'ul umur. Bismillah saya baca zikir. Alhamdulillah saya udah kelar baca zikir. Wal khairu menjadi orang yang rezekinya berlimpah, wasyaru atau tidak berlimpah, bimasyiatillah ketetapan Allah. Begitulah kita dalam hidup. Apa saja kalau ini dijalanin, hidup kita akan tenang, enggak menentang takdir, enggak. Coba lihat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam makan buah yang dilarang. Begitu, lupa tuh Nabi Adam tuh, lupa, diojok-ojokin oleh bini. Ternyata ada sejarahnya. Kalau mau diungkap dari Sabang sampai Merauke, boleh dibuka di data KPK. Yang korupsi itu laki sama perempuan banyakan mana? Belum ngintip nih. Itu yang korupsi itu orang laki sama orang perempuan banyakan mana? Banyakan? Hah? Halo? Hah? Banyakan laki bersama perempuan? Banyakan laki-laki. Itu data. Begitu. Banyakan laki-laki. Quran bilang wasariqu wasariqatu, maling laki, maling perempuan. Disebut maling laki karena yang korupsi banyakan laki-laki. Cuman pertanyaannya, kira-kira korupsi itu diojok-ojokin oleh laki atau oleh perempuan? Siapa? Iya, tuh ada dari dulu. Hah? Oh, tuntutan bini. Ya Allah, tuntutan bini. Ya Allah, tuntutan bini. Kata bininya, bang, temen SMA gue itu tolongin. Gitu. Kalau orang lain bisa ngotot, ini korupsi. Temen gue, bang, mau malam gak saya kasih? Dia takut dia. Direktur takut. Dia ancam. Ya baik deh. Ketangkep aja. Begitu, ketangkep. Begitu. Tuh begitu. Tangkap. Begitu. Sampai ada berita tuh di negara luar sana tuh, ada seorang aparat nembak anak buahnya itu gara-gara perempuan. Gitu. Berita. Iya, di sana. Di negeri seberang. Ya. Seberang kidul. Jadi maka Nabi Adam lihat, Rabbana zolamna, Tuhan saya salah. Zolamna anfusana tuh saya salah. Tuhan saya salah. Kami gitu loh. Kami tuh Siti Hawa juga ngaku, Nabi Adam juga yang lupa ngaku. Lupa. Begitu. Enggak kemudian ini gara-gara iblis begitu. Iblis. Enggak. Qillatil i'tirad. Maka ada riwayat begini dalam kitab tuh. Nabi Musa pernah protes Nabi Adam. Nabi Musa dipertemukan arwahnya. Kata Nabi Musa, hai Adam, gara-gara kaulah kita orang kudu nyangkul. Padahal makan kalau di surga sek aja. Surga tuh bahasa Jawanya sewareke, sekenyang-kenyangnya, makanan enak, asal terlintas saja di hati, udah di depan. Enak nggak? Enak.
Jangan berharap masuk surga, jangan. Berharapnya apa? Diundang apa kagak? Enak kayak gitu kan udah ada undangan. Kalau nggak diundang mah, iya nggak enak juga pesta biar kata makanan ada kambing guling, nggak diundang nggak enak ya kan? Bener nggak? Iya, maka nyari kita kayak ngaji ini lagi nyari begitu. Ngaji nih, ngapain? Nyari undangan, gitu. Biar dapat surga, begitu diundang, nyari undangan, begitu. Nabi Musa ngomong sama Nabi Adam, Adam, gara-gara kau ini, jadi kita repot, pengen makan nasi, kudu nanem, gitu, pengen makan bawang, sama telur asin di Semedo, telur asin apa ya? Brebes juga, Tegal enggak? Oh ada juga, Tegal apa Tegal? Oh bawang, kan sama juga itu dia. Begitu saudara. Kata orang nih sama Nabi Musa sama Nabi Adam, gara-gara kau ini jadi repot. Begitu kata Nabi Adam, jangan salahin saya. Saya mau tanya Musa, ini saya makan lupa nih, kira-kira takdir Allah bukan? Kata Nabi Musa, iya takdir. Iya jangan menentang takdir. Saya aja bilang Rabbana dzolamna anfusana. Saya jangan aku salah. Nggak mau nyalain Allah. Tuhan, kenapa itu? Tuhan, udah. Salah ya. Begitu. Kita begitu. Ini bagaimana ya caruk maruk ini, udah salah kita milih. Begitu. Jangan ditahan. Jangan ditahan. Udah sabar aja, siklusnya kan tahu. Udah pelan-pelan kita berdoa biar lebih baik, amin, ya rabbal alamin. Jangan menentang takdir, begitu, menentang takdir. Kata Syekh Nawawi, dulu ada kejadian besar di Mesir. Bagaimana bangsa Perancis itu luar biasa. Itu Mesir tuh merdekanya dari Perancis gitu. Kalau Indonesia dari Belanda dan juga Inggris terakhirnya. Makanya mata uangnya pound sterling Mesir tuh. Jenih bahasa dia, jenih. Begitu. Indonesia Belanda. Begitu. Waktu ada pembantaian di Mesir itu, dengar bagaimana itu, maka beliau menggugat Allah. Seorang ulama namanya Syekh Afifuddin. Syekh Afifuddin, ulama besar nih. Dia bilang sama Allah, ya Rabb, bagaimana ini ya pembantaian ini terjadi? Bukankah banyak bocah-bocah yang tidak berdosa? Ada apa ini ya Rabb? Sampai bocah-bocah juga dibantai, ditembak-tembaki. Itu beliau dengar tuh dalam tidur. Habis itu dia tidur malamnya ngimpi. Dibilangin da'il i'tirad. Jangan menentang takdir. Jangan tanya Allah. Tanya kita. Jangan Tuhan, ini bagaimana? Udah. Salah kita, salah kita. Udah. Jangan pelan-pelan. Kita begitu hidup agar supaya kita bisa memahami. Kemudian wadawamud dzikri. Yang kedelapan, ada bersama Allah tuh selalu berzikir dengan lidah. Terserah saudara. Baca subhanallah, silakan baca alhamdulillah yang banyak. Begitu. Apa aja. Berzikir dengan lidah, berzikir dengan hati. Yang penting ingat Allah.
Ngaji ini sebetulnya zikir. Ingat Allah. Namanya zikir anggota tubuh. Kita dengar majelis ilmu. Jadi zikir, saudara. Kita harus banyak berzikir. Jangan tidak berzikir. Banyak berzikir. Ini andai kita ya semacam baca sholawat. Ini manfaatnya zikir. Manfaatnya. Saudara jangan jelek-jelekin Allah. Baca sholawatnya. Habis sholat 100. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala 100. Enggak ada perubahan pada warungnya barangkali. Atau apa saja yang saudara kehendaki. Saudara jangan cela Allah. Manfaat yang udah nampak satu, menggunakan lidah kita untuk berzikir. Tidak kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Itu aja. Itu aja udah manfaat. Begitu. Udah manfaat. Menggunakan lidah kita untuk bersolawat atau baca la ilaha illallah. Silakan. Manfaatin itu. Manfaatkan. Jangan tidak dimanfaatkan. Kita punya mulut. Manfaatkan benar-benar. Manfaatkan benar-benar. Insya Allah, kalau kita sudah manfaatkan benar-benar, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita yang bagus. Namanya disebut dawamul dzikri. Jangan kadang-kadang berzikir kalau ada masalah doang. Gitu. Kalau ada masalah baru warung nih menurun nih omsetnya. Baru malam tahajud melek. Begitu. Kalau udah maju tinggal lagi. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada. Alhamdulillah. Tapi diamnya curiga saya. Gitu. Berikutnya ke-9, mulazamatul fikri. Terus menerus bertafakur, menerawang pada alam ciptaan Allah tuh. Indah banget. Terawangin aja. Bertafakur tuh lebih tinggi daripada kita sholat tahajud setahun. Nggak berhenti. Tinggian tafakur. Tafakur itu apa? Merenung, mencari makna yang kita bisa petik dari setiap yang kita temukan. Pisang umpama, kan kita lihat pohon pisang. Hebat pohon pisang. Dia enggak mau mati kalau belum tunasnya tumbuh. Kalau udah tumbuh tunas, mati. Bener nggak? Nah, kita harus kayak pisang. Kita kudu anak kita berhasil, barulah kita mati. Tuh kayak begitu. Maka kita harus berjuang kayak pohon pisang supaya tumbuh tunas yang menggantikan kita. Itu namanya mentafakuri pohon pisang. Apalagi ya, bambu. Lewat lagi bambu, begitu kan, begitu kan. Ada namanya bambu yang hitam. Kalau hitam tuh namanya apa? Hah? Bambu yang warnanya hitam. Hah? Ampel. Selain ampel apa bahasanya? Enggak tahu. Betung namanya betung gitu. Kalau bahasa daerah petung namanya bambu petung. Makanya ada pondok daerah namanya pondok, iya, banyak tuh begitu bambu hitam begitu. Tanya aja sama tua-tuaan begitu. Namanya pondok betung, tadinya betung begitu.
Begitu. Kalau orang dulu, ini bekas kebo tuh apa namanya? Kobakan. Bekas kebo namanya jelupang. Maka ada daerah tuh jelupang. Itu jelupang apa tuh? Kebo, bekas kebo ngerem di situ. Begitu. Iya, itu tuh baru tahu dia. Iya, dari mikirin daerah dia. Udah ngaji ini aja dulu nih. Kita nggak nyari-nyari daerah, kelamaan. Ini aja dulu nih. Ntar biar tahu, ntar ngaji sejarah namanya. Saya ngomongin bambu. Kan ya kita apa aja ya kan kita merenung. Tuh bambu tinggi, pakai baju nggak? Enggak. Tapi anaknya pakai. Biarin dah, kita susah-susah dikit. Yang penting anak kita bisa sekolah. Enggak apa-apa. Panas-panasan, enggak apa-apa. Itu bambu kayak begitu. Dia enggak apa-apa, enggak pakai baju. Yang penting anaknya pakai baju. Begitu. Makanya orang tua tuh kalau udah likuran puyeng. Mikirin apa? Baju apa? Biar baju lebaran siapa? Nah, itu namanya orang tua bambu petung. Jadi mikirin anak. Tuh ngambil ibroh. Belum lagi kita apa lagi ya? Kelapa. Banyak dah. Kalau mau bertafakur mau kelapa. Begitu. Tahu kelapa enggak? Hah? Tahu kelapa enggak? Hah? Tahu baik. Itu kelapa tuh. Batok sama air duluan mana? Duluan batok. Rapat nggak batoknya? Masuknya gimana? Rapat begitu. Tapi rapat nggak? Terus masuknya gimana? Rapat begitu tuh. Hah? Udah pikirin itu aja daripada mikirin duren tiga. Mikirin itu aja tuh. Ini mana duluan ini ya? Pikirin. Begitu. Mana dalamnya airnya isinya manis. Tuh manisnya dari mana? Mana dari Pulau Pramuka adanya. Sekelilingnya laut. Kudunya juga airnya. Kok bisa manis? Dari mana itu? Pikirin. Jadi enak. Ibu gimana? Orang disuruh mulazamatul fikri, suruh bertafakur. Gitu. Orang naik sepeda. Enggak jatuh. Kenapa? Hah? Sudah pandai menjaga. Iya. Itu enggak jatuh. Kita kudu begitu. Kita kudu bisa menyeimbangkan antara akal sama nafsu. Enggak jatuh. Mau digimanain juga enggak jatuh. Karena ada keseimbangan. Itu sepeda. Jadi guru. Jadi kita ini kudu jadi guru apa aja. Namanya bertafakur. Ini mikirin tuh. Yang kayak begitu tuh ganjaran. Apa aja. Termasuk orang yang mancing. Begitu. Dia taruh kailnya tuh. Nggak dikasih umpan. Taruh di empang. Dapat ikan nggak? Kenapa? Hah? Tuh. Namanya nggak bertafakur. Ini joran. Nggak dikasih umpan. Dapat ikan nggak? Kenapa? Kata ikan ente peli. Kata ikan ente tuh tafakur tuh. Apa kata ikan? Kalau pengen dibagi sama Allah, kudu bagi dulu. Begitu.
Jangan ampe ada kotak amal Jumat lewat kayak jalan tol Serpong, cepet. Jangan begitu. Itu ada kotak amal Jumat, pakai pura-pura zikir. Zikirnya ada kotak amal. Subhanallah, 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 subhanallah. Ampe merem-merem. Udah lewat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini nggak benar. Dia enggak ngaji sama orang tukang mancing. Jadi kalau mancing tuh kailnya enggak dikasih umpan, dapat ikan enggak? Kenapa? Ente pelit. Kalau pengen dibagi sama Allah, kalau pengen dibagi sama Allah, bagi dulu. Ikan aja paham. Antara pelet biasa sama keju kerap, milihnya mana? Tuh ikan. Begitu. Jangan sampai kita masuk kotak amal yang lecek-lecek. Begitu. Yang lecek-lecek. Begitu. Ya ini mah rezekinya juga lecek-lecek. Tuh begitu. Tuh kan kita harus tafakuri. Kayaknya minta udah pengurus, ya kan? Begitu. Jadi ada kudu ditafakuri apa aja. Sebetulnya banyak di jagat raya ini kalau kita mau merenung dan jiwa kita jadi terang, saudara. Merenung. Apa aja kudu kita renungi. Apa aja harus kita merenung. Harus kita merenung. Kalau kita merenung, kita bakalan tenang dalam hidup kita. Inilah wa mulazamatul fikri, dan melazimkan bertafakur terhadap apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungi hatta diri kita. Kalau merenung, ya Allah nikmat banget saudara. Ini diri kita. Renungi makanannya yang kita makan itu di perut kita, bagaimana tuh cara memisahkan? Kan ada sayur asem, ada jengkol, begitu, terus pepes tahu, tempe orek, gitu, campur yang hijau-hijau itu apa namanya? Apa? Lencak, baik. Apalagi? Pecak emas. Itu kita makan sama nasi. Itu bagaimana memproduksinya badan kita ini kudu jadi tenaga. Ini enggak manfaat, kudu dibuang jadi Ini enggak manfaat, kudu dibuang jadi air. Keluar dari kita punya kemaluan. Itu bagaimana cara mengatur organ ini? Siapa yang mengendalikan ini? Itu begitu. Daripada tempe mulu makan, budak nih, budak begitu. Bini kita juga pengen ngasih makan kayak orang-orang. Bini kita juga pengennya ayam pop, sop iga, pengennya gurami bakar, pengennya yang enak-enak ngasih sama laki itu. Cuman masalahnya dibagi duit 10.000. Bener nggak? Itu aja cerdas dia. Kata lakinya, mah hari ini pengen makan daging sapi. Baik, tuh istri soleha tuh cakep. Daging sapi, kasih 10.000. Dia nggak marah. Ini mau udah takdir Allah punya laki. Tapi dia karena nggak tentang takdir, Allah kasih cerdas. Mana? Ya beli masako, Royco rasa daging, udah kayak 10.000 ya kan? Begitu. Bikin Royco rasa daging, nah beli di ini nih, apa namanya, Indomarko, begitu. Nah, udah gitu, itu udah cakep. Iya udah. Ah? Oh iya dia gitu. Orang 10.000. Iya, nggak apa-apa bau-baunya. Coba lihat orang tua kita dulu, punya duit dikit, pengen beli duren, duit dikit, mau gimana?
bikin tuh diaduk-aduk tuh pakai ketan tuh apa namanya? Kinca. Tuh ngapain? Yang penting ada rasa. Ada apa? Rasa duren lah. Anak 33 kayak biji tasbih. Duren atu. Kebagi enggak? Hah? Enggak kebagi. Bagaimana biar kebagi? Kinca. Bagi. Kue. Masya Allah, segidir buat kebuli. Yang penting ada. Itulah bahasa modernnya ekstrak. Gitu. Ada rasanya. Gitu udah. Orang tua kita dulu makan dibagi di piring, tempe udah di piring. Adapun nasi sama sayur bebas. Emang karena kalau sayur itu kok segidir gede. Emang modalnya garam doang sama bawang. Begitulah, kebun tinggal ngambil doang tuh tangkil. Kan dulu banyak tangkil ya kan? Tinggal ngambil ya. Jadi begitu. Sampai yang namanya itu duren kembangnya jatuh, dibikin sayur. Apa namanya? Karuk tuh. Jadi aja. Gitu dioseng tuh. Orang dulu. Jadi enggak puyeng. Enggak kayak kita. Dibikin puyeng sendiri. Begitu. Sampai dia ngetes anaknya yang mondok. Ada pondok weekend. Dites anaknya. Nah, dari hasil mondokmu, coba ayah mau tes doa makan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Doa habis makan, astagfirullah. Loh, kenapa astagfirullah? Lah kan waktu ayah ngajak makan di Telaga Sampiren, habis makan astagfirullah. Begitu. Itu sih bukan doa habis makan. Ayah lihat bon. Begitu. Bukan doa habis makan. Waduh, ini salah ini nih. Yang kayak begini nih. Habis makan, astagfirullah. Begitu. Dipikir sama anaknya doa habis makan. Tuh. Tadi jangan habis istighfar. Alhamdulillah. Begitu. Ya kalau pengen murah ya di rumah sendiri. Enak apa aja. Kalau pengen kayak orang-orang pengen makan di luar, bawa tikar. Iya, di depan Riyadhus Shalihin. Ngapain? Makan di luar. Begitu. Sama di luar iya. Begitu. Enak. Yang kayak begitu. Enak begitu. Gitu. Wallahu a'lam. Segini aja dulu dah. Banyak. Ini yang diingetin di rumahnya ini. Ini banyak nih pelajaran hari ini. Asal diingat-ingat. Jadi yang pertama apa ada bersama Allah? Nundukkan kepala. 2 apa tuh? Iya. 3 diam. 4 menenangkan anggota badan. 5 6 7 tidak menentang takdir. 8 berzikir. 9 bertafakur. Masih ada 5 lagi yang belum. Ntar dulu dah. Begitu, takut sampai subuh doang. Segini dulu. Wallahu a'lam bishawab.